Ya, bismillah. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi bahwa di pertemuan pembahasan fikih toharo ini ada dua pertemuan. Nah, di sini ada bab pertama sampai sampai bab ke-10 ya. Nah, jadi di dalam dua pertemuan ini, pertemuan sekarang dan ahad depan, ahad 4 hari lagi ya. Jadi sekarang kita akan bahas 5 bab, 5 bab. Nah, tapi untuk khusus bab siwa dan sunah-sunah fitrah, jika waktunya kurang atau mepet, bisa dibaca sendiri di rumah. Juga bab ya itu. Sisanya kami serahkan kepada Ustadz Faisal bagaimana eh, dalam memanfaatkan waktu yang singkat ini dua pertemuan. Dan insya Allah setelah ahad depan dua pertemuan ini selesai, kita akan mengadakan ujian bab fikih taharah ya via Google Form. Soalnya pilihan ganda, insya Allah. Tafadhol Ustadz, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran lahu bihi wa tauhida. Tsumma asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabi al-mujtaba wa man tabi'ahum bi ihsanin alal huda wa man wafa. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tentunya kita memperbanyak syukur, mengingat-ingat segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Salat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita. Yang mana pada pertemuan ini kita akan melanjutkan rangkaian kajian yang di pertemuan pertama kita membahas tentang materi tauhid atau akidah. Kemudian di pertemuan kedua dan seterusnya ini kita akan membahas materi inti dari kelas online kita, yaitu materi fikih. Dan materi fikih ini kita ambil dari kitab Fikih Muyassar, ya, Fikih Muyassar, yang mana kitab fikih ini disusun oleh tim 4 orang profesor doktor yang memang ahli di bidangnya, di bidang usul fikih dan juga fikih. Ada Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, yang kedua Profesor Dr. Abdul Karim, kemudian Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Syarif, dan Profesor Dr. Faihan bin Syali Al-Mutayiri, Hafizahumullah Ta'ala. Nah, dan yang akan kita bahas ini adalah fikih muyassar. Jadi fikih muyassar, fikih yang sederhana, yang ringkas, yang mudah. Ya, tentu kalau kita berbicara masalah fikih itu pembahasannya begitu luas. Belum lagi di sana di satu permasalahan fikih ada berbagai macam akwal atau pendapat dari para ulama, yang mana oleh karenanya ada perbedaan madhab, 4 madhab yang agung. Yang utama ada madhab uh, Hanafi atau dari Imam Abu Hanifah, madhab Maliki dari Imam Malik, madhab Syafi'i dari Imam Syafi'i, dan madhab Hambali dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Dan kita panduan kita ini ya, fikih Miasar yang ditulis oleh para profesor doktor dari Saudi Arabia, Madinah Munawwarah, mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita lihat pembahasan nantinya ya, akan disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana kita mempelajari fikih ini tentu dari berbagai madhab, yang kemudian dilihat madhab yang paling roji yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka inilah fikih miasar yang sedang kita pelajari ini. Ya. Jadi berlandaskan kepada dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kita lihat di daftar isi ya, karena kita
pada malam hari ini adalah pertemuan pembuka pembahasan tentang fikih. Ya. Tadi sudah diberi mukaddimah juga oleh admin bahwasannya kita dibatasi oleh waktu pertemuan. Kitab Toharoh, kitab yang pertama atau bab yang pertama yang akan kita bahas ini kita akan upayakan bisa selesai dalam 2 pertemuan dan ada sekitar 10 bab ya. Dan di 10 bab itu ya kita upayakan semoga di pertemuan ini bisa selesai 5 babnya. Kalau nggak bisa berapa kita selesainya, kemudian kita selesaikan di pertemuan berikutnya untuk hingga bab yang ke-10. Di sini bisa dilihat ya, sebelum kita mulai pembahasan utama dari kitab Thaharah, ya alangkah baiknya dibaca di mukadimahnya. Ya silakan rekan-rekan membaca dan memahami ya, insya Allah mudah dipahami ini materi mukadimahnya ya, pembahasan tentang definisi fikih, kemudian sumber-sumber fikih, kemudian objek pembahasannya apa saja yang dipelajari di ilmu fikih ini, ya kemudian faidah dari ilmu fikih dan juga keutamaan fikih. Yang mana ini merupakan mabadi, ya mabadi itu pokok-pokok usul ilmu yang harus diketahui sebelum mempelajari suatu cabang ilmu. Jadi kita tahu definisi, kita tahu sumber-sumber rujukan dari pembahasan cabang ilmu tersebut, kemudian apa saja yang dibahas, kemudian fawaidnya, faedahnya, dan juga keutamaan-keutamaannya. Itu bisa dibaca. Ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin ya, kami juga mengingatkan ya bahwasannya amalan kita malam hari ini dan juga di pertemuan-pertemuan berikutnya ini adalah suatu amalan soleh yang sangat agung ya, suatu amalan soleh yang sangat agung, bisa kita sebut sebagai amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, bukankah menuntut ilmu ini adalah untuk tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita pelajari adalah ilmu fikih, ilmu yang menjadi tuntunan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermuamalah kepada sesama manusia. Untuk itu penting bagi kita ibadah kita dan juga muamalah kita berlandaskan kepada Al-Quran dan juga Sunnah serta pemahaman para salafus soleh. Penting bagi kita. Karena tentu kita memahami syarat diterimanya ibadah. Itu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas maka nggak akan diterima. Dan yang kedua adalah mutaba'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita beribadah mengada-ngada di dalam perkara ibadah, perkara agama. Ya, itulah pentingnya ilmu dan itulah tujuannya Allah Ta'ala jadikan para ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, untuk mewariskan seterusnya kepada generasi seterusnya, warisan para nabi. Dan nabi mewariskan ilmu, ya, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, mereka mewariskan ilmu. Dan di antara keutamaan menuntut ilmu yang harus benar-benar kita ketahui, yang kemudian kita tadabburi, yang kemudian menjadi motivasi bagi kita untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Karena tentu menuntut ilmu banyak cobaannya, banyak godaannya, ya. Dan iblis, setan nggak akan pernah ridho dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu dengan menuntut ilmunya itu ikhlas mencari keridhaan Allah dan juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah taala akan jadikan dia paham terhadap agama. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah taala akan mudahkan jalan menuju surga. Dan juga di dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan menuntut ilmu ini, wa innal
Malaika la tadau ajani hatta haridun li talibil ilmi. Bahkan para malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada para penuntut ilmu agama. Nah, kemudian wa inna al-alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, wal hitan fi jawfi alma, bahkan hingga ikan di dasar lautan itu memohonkan ampun untuk mereka para penuntut ilmu agama. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa inna fadlal alim alal abid ka fadli al qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan seperti perbandingan keutamaan bulan di malam Badar, di malam purnama, dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Ya. Nah, itu keutamaan bagi ilmu dan juga orang yang menuntut ilmu atau ahli ilmu. Nah, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Ya. Jadi para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, harta, bal warasu al ilm. Paman akhadha akhadha bihaddin wafir. Kan tapi mereka mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, mereka akan mengambil bagian yang banyak. Nah, dan juga terakhir sebagai mukadimah dan juga motivasi dalam menuntut ilmu, karena penting bagi kita untuk menanamkan mindset yang benar dalam menuntut ilmu sehingga bisa istiqomah. Karena kalau mindset kita dalam menuntut ilmu itu salah, ya bisa-bisa kita nggak ikhlas, dan yang kedua kita nggak akan istiqomah, akan malas. Sama seperti ibadah sholat, apa manfaatnya sholat untuk kehidupan dunia kita, duniawi maksudnya ya. Mungkin sebagian mengkait-kaitkan dengan kesehatan, dengan rizki, ya. Akan tetapi yang benar ya bahwasanya ibadah kita itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan tentunya. Dan ibadah kita mengharapkan akhirat, bukan mengharapkan duniawi, ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk benar mindset kita dalam menuntut ilmu sehingga bisa ikhlas dan juga bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama ini, ya. Karena banyak yang kemudian di awal semangat belajar ya kan, tapi kemudian lentur karena salah niatnya atau salah mindset di dalam mempelajari ilmu agama. Mungkin sebagian dari kita punya profesi yang mentereng, mungkin sebagian bagi dari kita punya harta yang banyak, sebagian dari kita menguasai berbagai macam cabang ilmu bahkan bahasa, ya. Ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan tentang keutamaan ilmu, ya, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji di dalam Al-Quran tentang ilmu, Rabbi zidni ilman dan seterusnya, yang melainkan itu adalah ilmu agama, ilmu yang membawa seorang pada keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak menafikan tentang keutamaan ilmu-ilmu dunia, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Dan tapi yang kita yakini semua ilmu dunia itu adalah untuk mengharapkan akhirat, ya. Dan ilmu yang paling utama yang membawa kita kepada akhirat itu adalah ilmu agama. Alangkah hebatnya, alangkah istimewanya ada orang-orang yang mau punya pekerjaan duniawi sebagai dokter, mungkin sebagai insinyur, pilot dan lain sebagainya. Lagi seorang guru, dia juga menguasai ilmu agama. Yang dia mengajarkan ilmu duniawi, di situ dia selipkan dengan ilmu agama, yang mana ilmu agama itulah yang akan menuntun seseorang untuk lurus jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para bos, supervisor dan lain sebagainya yang kemudian mewajibkan para karyawannya untuk mengaji, ya. Karyawan-karyawan perusahaan, bos-bos perusahaan mewajibkan karyawan mengaji, yang dengan mengajinya mereka itu, ya, dan ini kisah nyata ya, banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar, ya. Setelah mengajinya itu dapat membawa ketenangan, dapat membawa keikhlasan serta kejujuran, amanah dari para karyawannya, karena ilmu agama adalah ilmu akhirat, adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, ada warisan para nabi. Penting bagi kita untuk mempelajarinya melebihi dari berbagai ilmu-ilmu duniawi. Ilmu duniawi mungkin sifatnya apa ya, fardu kifayah atau sebagian sifatnya mubah. Akan tetapi kalau ilmu akhirat, ya, ilmu agama apalagi ilmu fikih ini hukumnya tentu fardu ain.
wajib bagi kita semua untuk mengetahui. Ya, bagaimana mungkin kita sholat tanpa ilmu yang benar, sholatnya nggak akan diterima. Ya, nggak akan bisa sholat kita dinilai dari sholatnya orang lain, nggak bisa. Masing-masing kita dinilai. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap ibadah kita, sholat kita, dan berbagai macam amalan lainnya. Nah, di sini Ibnu Muqayyim, kita nukilkan Ibnu Muqayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Miftah Dar Sa'adah menyebutkan walau lam yakun fil ilmi illa al-qurba min rabbil alamin wal ittihaq bi alamil malaika wa sahbatil mala'il a'la lakafa bihi fadlan wa syarafan wa kaifa wa azza dunya wal akhirah manutun bihi masyrutun bi usulihi. Nah, seandainya keutamaan ilmu itu hanyalah mendapatkan kedekatan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, seorang yang menuntut ilmu, dia dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, dia semakin khusyuk di dalam beribadah. Kemudian juga dikaitkan dengan para malaikat al-muqarrabun, ya, berteman dengan para penduduk langit, ya, karena tentu orang-orang yang eh, ahli ilmu, ya, mereka akan dikenal oleh para penduduk langit, ya, oleh para malaikat. Maka beliau menyebutkan itu sudah mencukupi untuk menerangkan terkait dengan keutamaan ilmu tersebut. Ya. Nah, belum lagi bahwasanya kemuliaan dunia dan akhirat, ya, itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang berilmu, dan syarat untuk bisa mencapai kemuliaan dunia dan akhirat itu adalah dengan ilmu itu sendiri. Ya, jadi ilmu itu menjadi syarat untuk dapat mencapai kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, rekan-rekan, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di pertemuan ini kita akan membahas bab atau kitab Thaharah. Ya, kalau disebut kitab Thaharah bisa kita terjemahkan sebagai bab Thaharah yang membahas tentang bersuci. Sebelum masuk pembahasan tentang toharoh, ya di sini supaya nggak bingung ya tentang masalah fikih. Mungkin rekan-rekan ada yang masih awam ya, ikut kelas fikih, kemudian belum ada gambaran tentang fikih. Fikih itu benda apa kayak gitu ya. Jadi kita jelaskan secara singkat, walaupun di mukadimah tadi ada ya, kita jelaskan secara singkat bahwasanya fikih secara bahasa itu berasal dari kata fakiha, ya, bahasa Arab fa, ki, dan ha, yang artinya memahami. Jadi orang yang faqih itu berarti orang yang paham. Kemudian secara istilahnya fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillati at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, ya, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, ya, amalan ibadah seperti itu, yang mana diperoleh atau bersumber dari dalil-dalil yang dijelaskan secara terperinci, ya. Jadi ilmu yang bahas tentang hukum syariat yang bersifat amaliyat atau ibadah yang kemudian sumbernya adalah dalil-dalil yang dijelaskan secara terperinci, ya. Nah, jadi fikih itu adalah ilmu uh, yang membahas tentang hukum-hukum syariat amaliyat, ya. Hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, ya, dalilnya diambil secara terperinci dari Al-Quran dan As-Sunnah serta aqwalul ulama. Dan fikih ini menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Jadi tujuan utama dari ilmu fikih itu adalah untuk memberikan petunjuk bagi umat Islam, kaum muslimin, agar dapat menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi secara umum ya kami jelaskan di sini bahwasannya ilmu fikih itu, ya, kalau kita lihat bab-bab fikih, ya, ada bab tentang kitab Thaharah, ada bab tentang kitab sholat, ada tentang siam, puasa, ada tentang haji, ada zakat, ada umroh, kemudian ada tentang bab jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Jadi para ulama membagi, ya, cabang ilmu fikih, ya. Yang pertama yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah ini membahas tentang
hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan manusia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana fokus utamanya adalah mempelajari tentang cara pelaksanaan ibadah, ya. Nah, dan di antara kajian dari fikih ibadah ini, kita bertoharoh, ya, sebagai syarat untuk sholat, syarat diterimanya amalan sholat, ya, karena syarat sahnya sholat, jadi itu dimasukkan di pembahasan yang pertama. Dan sholat ini adalah amalan yang paling utama, yang pertama kali dihisab, yang kemudian dilihat kalau sholatnya baik, seluruh amalannya baik. Ya. Pembahasan tentang sholat sendiri, pembahasan tentang puasa, zakat, haji, dan umroh, ya, rukun Islam. Kemudian ada fikih muamalah. Yang pertama fikih ibadah, kemudian yang kedua adalah fikih fikih muamalah. Yang mana fikih muamalah ini fokusnya mengatur antara hubungan manusia dengan sesama manusia dalam aspek ekonomi, transaksi ataupun berbagai aspek sosial. Ya. Nah, di antara pembahasan tentang fikih muamalah yaitu tentang jual beli, tentang al-qard atau utang piutang, tentang ijarah atau sewa menyewa, perbankan syariah, wakaf, hibah, hadiah dan lain sebagainya. Itu dibahas di fikih muamalah, ya. Bahas tentang fikih muamalah. Maka kalau kita lihat ada kajian-kajian fikih, ada kajian fikih khusus tentang fikih muamalah, ada juga para ustadz yang dia khususnya atau dia spesialisasinya itu membahas tentang fikih-fikih muamalah saja. Ya memang seperti itu. Biasanya ilmu fikih luas, ya. Ada yang khususnya di fikih fikih muamalah seperti Dr. Iwan Tirmizi, ya, seperti Ustadz Aminur Bait dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga pembahasan tentang fikih munakahat yang membahas yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan keluarga ataupun pernikahan. Ya, di antara pembahasan fikih munakahat ini tentang masalah pernikahan, ya, syarat rukunnya, tentang mahar, tentang hak dan kewajiban suami istri, tentang perceraian, talak, rujuk, hulu dan lain sebagainya, nafkah, dan juga tentang warisan. Itu dibahas di fikih munakahat, ya. Kemudian ada yang keempat fikih jinayah, itu membahas tentang masalah pidana, hukum-hukum pidana, ya, pelanggaran-pelanggaran serta sanksi-sanksinya dari kacamata syariat, ya. Di antara pembahasannya pembahasan tentang kisos, takzir, pembahasan tentang hudud, had dan lain sebagainya. Itu dibahas di fikih jinayah. Dan itu masuk ruang lingkup pembahasan ilmu fikih. Kemudian ada juga, ya, para ulama yang kemudian mengklasifikasikan di poin yang kelima yaitu tentang siasah, tentang politik. Jadi nggak benar juga kalau disebutkan bahwasanya Islam atau Sunnah itu anti dengan politik. Enggak. Ya, dibahas di kitab-kitab fikih siasah. Ya, membahas tentang pengelolaan negara, politik, pemerintahan dalam Islam itu dibahas. Ya, di antara pembahasan tentang imamah atau kepemimpinan, tentang hak dan kewajiban pemimpin serta rakyat, kemudian tentang peperangan, tentang al-sulh atau perdamaian, tentang pajak dan serta pengelolaannya. Itu semua diatur di dalam ilmu fikih, fikih siasah, ya. Nah, kemudian ada juga yang secara khusus membagi tadi dari fikih munakah tadi kami sebutkan tentang waris, itu ada juga yang klasifikasikan ke cabang tersendiri fikih waris atau ilmu faraid, ya. Ilmu faraid ini yang membahas tentang pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam, dan ini ada juga beberapa asatidah yang dia tak khususnya di situ pembahasannya tentang ilmu faraid. Dan ilmu faraid ini ilmu yang penting yang mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ilmu faraid ilmu yang pertama kali dicabut dari umatnya Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi itu 5 atau 6 cabang ilmu fikih yang mana itu semua, ya, itu semua dibahas dalam fikih, pembahasan fikih dan antara di dalam kitab yang kita pelajari ini, fikih muyassar, dibahas semuanya, ya, cabang-cabang ilmu fikih tadi, ya. Kita mulai dari pembahasan kitab Thaharah, ya. Kita jadi pembahasan utama di pertemuan pertama dan kedua ini adalah tentang fikih Thaharah, jadi pembahasan tentang fikih ibadah yang berkaitan dengan ibadah. Dan
sebelum membahas tentang fikih sholat. Ya. Hampir semua para ulama yang menulis kitab fikih memulai kitabnya dengan pembahasan terkait dengan toharoh atau bersuci. Ya. Nah, dan kita lihat untuk fikih toharoh ini ada beberapa pembahasan yang mencakup 10 bab tadi sudah disebutkan. Ya, kita akan membahas tentang hukum-hukum toharoh dan juga air, yang mana air ini merupakan alat untuk bersuci. Ya, tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci, ya, jadi perlu dirinci. Kemudian bab yang kedua tentang bejana atau peralatan-peralatan yang dipakai, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kesuciannya. Kemudian pembahasan tentang buang hajat dan adab-adabnya, ya, masya Allah, subhanallah, tabarakallah, sampai buang hajat saja dibahas di dalam ilmu fikih, dibahas tata caranya dalam Islam, saking lengkap dan sempurnanya Islam ini. Ya, bahkan orang-orang Yahudi pun ketika melihat bahwasanya Islam begitu rinci di dalam menjelaskan sampai masalah buang hajat saja dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, yang kemudian para sahabat pun berbangga diri dengannya, ya, berbangga diri dengannya. Maksudnya Islam secara kamil syamil dijelaskan oleh Rasulullah SAW sampai hatta masalah buang hajat ini dijelaskan adab-adabnya di dalam Islam yang nggak ada di dalam ajaran agama-agama selain Islam. Ya. Dan bapak yang keempat, pembahasan tentang siwak dan juga sunnah-sunnah fitrah yang kalau cukup waktunya kita bahas, ya, kalau sekalian nggak cukup kita lompat ke bab yang kelima, yaitu pembahasan tentang wudhu. Kemudian di bab yang keenam kita membahas tentang mengusap dua huruf, kemudian pembahasan tentang mandi, ya, mandi, mandi wajib, mandi sunnah, kemudian pembahasan tentang tayamum, masalah najis dan juga masalah haid dan nifas. Ya. Insya Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menyelesaikan seluruh pembahasan kita bertoharo ini, kemudian melanjutkan di pembahasan fikih sholat dan lain-lainnya. Insya Allah Ta'ala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita mohon istiqomah. Kita memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena istiqomah berat. Jadi pembahasan yang pertama dari bab toharo membahas tentang hukum-hukum toharo dan juga air. Di mana di sini disebutkan pembahasannya adalah terkait dengan definisi toharo, ya, tentang pentingnya. Kita mulai dari pentingnya toharo. Ya. Toharo ini sangat penting, ya, bersucinya sangat penting, sebagaimana sudah disebutkan tadi di awal juga. Ya. Toharo ini sebagai kuncinya sholat, sebagai syarat sahnya sholat, dan syarat sah yang paling ditekankan. Nggak mungkin sah sholat seorang kalau tanpa didahului dengan toharo yang benar. Ya. Sebagaimana disebutkan secara kaidah, ya, bahwasanya syarat itu harus mendahului perkara-perkara yang dipersyaratkan. Ya, jadi didahulukan syarat dari hal yang dipersyaratkan, perkara yang dipersyaratkan. Jadi dahului toharo sebelum masalah sholat. Dan toharo ini terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama toharo secara maknawi, yang mana toharo secara maknawi itu maksudnya suci dari kesyirikan, suci dari kemaksiatan, atau dari segala hal yang dapat mengotori hati. Nah, dan ini uh, suci secara maknawi, suci hati ini jauh lebih diutamakan, ya, diutamakan dan didahulukan, karena kan kalau tidak suci hati dalam masalah keikhlasan itu, maka akan terhapus seluruh amalan, tidak akan diterima amalan sebesar apapun. Jadi itu pentingnya, ya. Kemudian yang kedua adalah toharoh indrawi. Toharoh indrawi inilah yang menjadi pembahasan di kitab fikih ini. Jadi kita nggak lagi bahas tentang toharoh secara maknawi, dan walaupun kita singgung toharoh secara maknawi, makanya kita dahulukan tentang nawakidul Islam atau pembahasan tentang akidah di pertemuan yang pertama kemarin. Nah, kita masuk ke definisi toharo. Jadi toharo secara bahasanya, ya, itu maknanya adalah bersih, ya,
dan bersih, suci dari berbagai kotoran, ya, suci bersih dari berbagai kotoran. Dan secara istilahi, ya, eh, maksudnya adalah menghilangkan hadas dan juga melenyapkan khobas, ya. Jadi dua komponennya, menghilangkan hadas dan juga melenyapkan khobas. Nah, hadas itu apa? Ya, bisa dilihat di sini, ya, di catatan kakinya. Hadas itu adalah suatu sifat yang menempel pada badan, ya, yang menghalangi sholat dan juga ibadah lainnya dari ibadah-ibadah yang mensyaratkan toharoh, ya. Nah, dan hadas ini terbagi menjadi dua, ya. Hadas terbagi menjadi dua, bisa dilihat di sini, ya. Nah, yang pertama adalah hadas kecil, yaitu hadas yang ada pada anggota wudhu, ya, seperti keluar suatu dari dua jalan, berupa kencing, kentut, ataupun buang air besar, tinja. Nah, dan hadas kecil ini bisa hilang dengan cara berwudhu, ya. Kemudian yang kedua ada hadas besar, ya. Hadas besar yaitu hadas yang ada pada seluruh tubuh, ya. Hadasnya ada pada seluruh tubuh. Dan hadas besar ini hanya bisa hilang dengan cara mandi. Jadi nggak cukup dengan wudhu, harus mandi, ya. Makanya kita kenal istilah mandi junub seperti itu, ya. Nah, dan eh, berdasarkan hal tersebut, maka bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi, kemudian suci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Ya, kemudian ada pengganti dari keduanya karena adanya udur, ya, seperti nggak bisa kena air, ya, ataupun karena nggak ada air, itu ada tayamum untuk menggantikan keduanya, menggantikan wudhu dan juga menggantikan mandi, yang insya Allah pembahasannya ada di khusus di bab-bab atau di mabahas berikutnya. Kemudian ada khobas, ada suci dari najis, suci dari hadas dan juga suci dari khobas. Dan khobas yang dimaksud di sini adalah najis, ya, suci dari najis, ya, dari najis. Dan najis ada macam-macamnya yang insya Allah akan dibahas di babnya secara khusus nanti insya Allah taala. Nah, jadi itu, ya, suci dari hadas dan juga suci dari khobath. Dan dimaksud menghilangkan hadas di sini, ya, yang dimaksud dengan menghilangkan hadas yaitu adalah menghilangkan sifat penghalang sholat, ya, dengan menggunakan air yang diguyurkan pada seluruh tubuh, ya, bila hadasnya adalah hadas besar, ya, sedangkan bila hadas kecil, ya, dengan membasuh anggota wudhu, ya, dengan membasuh anggota-anggota wudhu, dan ini harus disertai dengan niat, ya, dan ini harus disertai dengan niat. Nah, jadi seperti itu, menghilangkan hadas. Dan kalau nggak ada air atau nggak mampu menggunakannya, maka kita menggunakan alat bersuci yang lainnya yang dapat menggantikan air, yaitu debu, yang dimaksud dengan bertayamum, ya. Kemudian menghilangkan khobath, ya, itu adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian dan juga tempat sholat, ya. Nah, jadi menghilangkan najis yang menempel pada badan, yang menempel pada pakaian ataupun yang menempelkan pada tempat sholat kita, ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, toharo indrawi itu terbagi dua, suci dari hadas yang ini dikhususkan dengan badan atau lingkungan. Kemudian yang kedua, suci dari khobath atau suci dari najis yang mencakup badan, pakaian dan juga tempat, ya. Nah, suci dari hadas dan juga suci dari khobath, najis. Nah, dan kemudian kita masuk ke pembahasan eh, air yang bisa digunakan untuk bersuci, air yang bisa digunakan untuk toharoh, karena nggak semua air bisa dipakai. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya toharoh memerlukan sesuatu sebagai sarana untuk menghilangkan najis dan juga melenyapkan hadas. Nah, yaitu air, ya, yang mana air yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan juga khobas itu adalah air yang distilahkan dengan ma'ut tohur, air yang suci dan mensucikan,
ya, suci pada dirinya, maksudnya tahir fi dzatihi, dan juga menyucikan untuk selainnya, al mutahhir li ghairihi, ya. Jadi itu syaratnya, air bisa digunakan untuk bersuci, suci secara zatnya, ya, airnya itu suci. Kemudian yang kedua, dia dapat menyucikan selainnya, mutahhir li ghairihi. Nah, dan air ini adalah maksud maut tohur, air yang suci ini adalah air yang masih tetap sebagaimana ia diciptakan. Ya. Air yang tetap sifatnya sebagaimana ia diciptakan. Yaitu sesuai dengan sifat di mana air tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu turun dari langit seperti hujan, kemudian juga dari lelehan salju atau embun, atau air yang mengalir di bumi seperti air mancur, mata air, ya, nah, air sungai, air sumur, bahkan air laut, ya. Bahkan air laut pun dia mau tohur, ya, suci, dan juga bisa digunakan untuk mensucikan. Dan dalil-dalilnya bisa dilihat, ya, ada beberapa ayat disebutkan di sini, ya, bisa dilihat dalil-dalil yang menunjukkan tentang kesucian air-air mau tohur tersebut yang tadi kita contohkan. Nah, dan toharo tidak terwujud dengan benda cair selain dari air. Maksudnya adalah benda cair yang lainnya selain air itu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi bukan syarat airnya itu adalah benda cair, enggak. Contoh benda cair lain dan dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan seperti air cuka, air bensin, air jus, air jeruk, air kelapa, dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanyakan, oh, air, berarti boleh dong bersuci pakai air kelapa? Nah, kan dia disebut air juga, enggak. Itu istilah kita penamanya sebagai air, ya. Walaupun sebenarnya kita bisa sebut sebagai jus gitu ya, karena bersumber dari buah-buahan, dan itu nggak bisa, nggak bisa digunakan untuk mensucikan, ya, air jeruk, air kelapa, apalagi bensin, cuka, itu nggak bisa. Nah, eh, jadi jelas ya, jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu nggak sembarangan. Nah, eh, ya, dan secara jelas dalil-dalilnya, ya, kalau seandainya benda-benda tersebut bisa dipakai, tentu Allah Ta'ala akan menjelaskannya. Tapi ternyata Allah Ta'ala sebutkan, ya, bahwasannya kalau nggak memperoleh air, yaitu dengan bertayamum, nggak menggunakan air buah-buahan, nggak menggunakan sari pati dari buah-buahan atau tanam-tanaman, nggak. Tapi Allah Ta'ala perintahkan justru dengan bertayamum untuk bersuci. Ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah air yang tercampur dengan najis. Bagaimana kalau airnya bercampur dengan najis? Ya kan? Karena nggak semua air itu yang mungkin awalnya suci, kemudian tercampur dengan najis. Nah, jadi air apabila tercampur dengan najis, ya, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifat, yaitu bau, rasa, ataupun warna. Jadi ada tiga komponen ini. Apabila berubah salah satunya disebabkan karena tercampur dengan benda najis, maka air tersebut menjadi najis yang mana nggak bisa digunakan untuk berwudu, ya, nggak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Ya. Jadi dia nggak dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga nggak dapat digunakan untuk membersihkan najis, ya, baik airnya sedikit ataupun banyak. Di sini disebutkan apabila air itu tercampur najis dan salah satu sifatnya nggak berubah, ya, maka bila airnya banyak maka ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi salah satu dari sifatnya itu nggak berubah, maka bisa digunakan untuk bersuci. Tapi bila airnya sedikit, maka dia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Dan batasan air sedikit ataupun banyak itu adalah disebutkan oleh para ulama dua kullah. Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama batasannya adalah dua dua kullah. Ya.
Sedangkan air yang sedikit yaitu dia kurang dari 2 kullah. Ya. Nah, dari sini kullah itu uh, apa namanya ukuran volume, ya, ukuran uh, volume ruang. Ya. Jadi satuannya liter atau satuan-satuan volume. Kula secara ini disebutkan bermakna gentong, ya, untuk dan ukurannya itu secara setara dengan 93,075 so atau setara dengan 160,5 liter air, ya. Nah, jadi 2 kula sama dengan kurang lebih 5 kirot, yaitu wadah kulit yang digunakan untuk perbekalan para musafir, ya. Nah, jadi standarnya apa namanya 2 kula itu adalah 160,5 liter air, ya. Nah, eh, itu 1 kulahnya, berarti 2 kulahnya 160,5 dikali 2 berarti berapa? 321 liter air, ya, standarnya kulah, 2 kulah, ya. Ini disebutkan oleh muallif, ya, walaupun beda-beda, ya, para ulama dalam menyatakan tepatnya ukuran 1 kullah itu berbeda-beda, ya, tapi nggak jauh beda, ya, nilainya, ya, kurang lebihnya, ya. Di kita ya eh, gentong atau ember air itu sudah masuk, ya. Jadi itu standarnya adalah standar air dicampur dengan najis, yang mana air itu masih bisa suci, ya, standarnya banyak atau sedikitnya itu adalah 2 kullah, ya. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam tahurun la yunajjis syai'un, ya, air itu seluruhnya suci, nggak bisa dinajiskan dengan suatu apapun, ya. Dan di sini disebutkan idza balagha ma'al kullatain lam yahmilil khabath. Nah, kalau air mencapai 2 kullah maka ya tidak mengandung najis, ya, selama nggak berubah 3 komponennya tadi, ya. Nah, jadi itu standar. Baik, kemudian masuk ke pembahasan yang keempat, air yang tercampur dengan benda yang suci. Kalau tadi kan air tercampur dengan najis, ya. Sekarang kalau tercampur dengan benda yang suci, ya. Tercampur benda suci seperti daun-daunan, kemudian atau sabun. Nah, itu bagaimana? Ya. Dan di sini disebutkan al-usnan, ya, al-usnan itu maksudnya sejenis tumbuhan, ya. Nah, Eh, dan biasanya zaman dulu dipakai untuk mencuci tangan, ya, daun tersebut. Nah, atau daun bidara atau benda-benda suci yang lainnya, ya. Sini disebutkan bahwasanya bila benda tersebut suci dan menyucikan, maka dia bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga melenyapkan najis. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Dan dalilnya disebutkan di surah Nisa ayat yang ke-43, wa in kuntum marda wala safar aw ja'a minkum minal wa'id aw lamastum nisa ila akhiril ayat. Nah, baik. Dan di syahidnya di sini adalah alma, ya, air yang disebutkan secara nakiro atau non definitif dalam konteks yang negatif, maka secara usul fikihnya hal itu mencakup semua air, ya. Nah, tidak dibedakan antara air yang murni dengan air yang tercampur, dengan catatan tercampur benda yang suci, ya, bukan benda yang najis. Kemudian pembahasan yang kelima, ya, bagian yang kelima, pembahasan yang kelima, ini adalah hukum air mustakmal, ya, hukum air yang eh, telah digunakan atau ada percikan dari bekas toharoh, bekas bersuci, ya. Jadi air yang sudah digunakan dalam toharoh, ya, seperti air yang terjatuh dari anggota badan orang yang berwudu ataupun orang yang mandi, ya. Nah, itu adalah
air yang suci dan juga menyucikan menurut pendapat yang soheh, ya, menurut pendapat yang soheh. Dan ini pendapat dari para muallif tadi, ya, para penulis, para penyusun kitab ini. Walaupun tentu ada perbedaan khilaf fikih dalam masalah ini, ya, tapi kita belajar dari kitab ini, kita ambil pendapat dari muallif. Yang muallif menyatakan bahwasanya bekas dari atau percikan dari orang wudhu mandi airnya itu masih bisa dimanfaatkan kembali untuk bersuci, ya. Nah, jadi dia dapat menghilangkan hadas, dapat melenyapkan najis, ya, selama salah satu dari tiga sifatnya itu enggak berubah, ya, bau, rasa dan juga warnanya, ya. Dalilnya disebutkan di sini, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza tawaddoa kadu ya tatiluna ala uduihi. Nabi SAW apabila berwudu, ya, para sahabat sekitarnya, ya, itu berebutan untuk mendapatkan bekas air wudhu Nabi SAW. Dan dari dalil ini menunjukkan jelas bahwasannya air bekas wudhu dari Nabi ataupun manusia itu suci dan juga mensucikan. Nah, dan juga dari hadis yang lainnya, ya, Nabi SAW pernah menuangkan air wudhunya kepada Jabir saat dia sakit, ya. Nah, dan seandainya air mustamal itu hukumnya najis, maka Nabi SAW nggak akan melakukannya, ya, nggak akan memperbolehkan untuk melakukannya. Nah, ya. Nah, jadi jelas, ya, berdasarkan tindakan Nabi, para sahabat dan juga para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau biasa berwudu dari bejana kayu atau bejana minuman dan mereka mandi dari ember yang besar, ya. Nah, dan hal tersebut nggak mungkin selamat 100% dari kemungkinan jatuhnya percikan air ke dalam bejana orang yang menggunakannya, ya. Nah, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, innal mu'min la yanjus. Mukmin itu dia nggak najis. Ya. Jadi bekasannya itu nggak jadi sesuatu yang najis, ya. Jadi bisa dimanfaatkan, tetap suci kayak gitu. Ya. Nah, di air nggak akan hilang kesuciannya dengan sekedar seorang mukmin menyentuhnya, ya, termasuk diantaranya untuk pakai berwudu ataupun mandinya selama tadi tidak berubah tiga komponen tadi. Nah, kemudian bagian yang keenam yaitu air sisa atau as-su'ru, sisa manusia dan juga hewan ternak. Ya. As-su'ru di sini maksudnya air yang tersisa dalam bejana setelah ada yang meminumnya. Ya. Nah, maka air itu suci, ya, sisa minumnya itu suci, ya, sama saja baik dia yang minum itu muslim ataupun kafir. Ya. Demikian juga sama baik yang minum itu orang junub ataupun wanita haid. Ya. Nah, berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dan juga eh, ijma para ulama atas sucinya air sisa minuman hewan yang dagingnya halal dimakan, ya. Nah, baik hewan ternak atau lainnya. Kemudian adapun hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, ya, tidak halal dimakan seperti binatang buas, keledai dan juga seperti yang pendapat yang sahih, eh, pendapat yang sahih, ya, bahwasannya sisanya itu bahwa sisanya juga suci, ya, nggak berpengaruh terhadap air, khususnya bila airnya banyak, ya. Nah, dan ini berdasarkan tentu ada khilaf di situ, ya, ini pendapat-pendapat yang sahih menurut mu'alif, ya, khususnya bila airnya banyak dua kullah tadi, ya. Namun bila airnya sedikit, ya, dan berubah karena diminum, ya, maka hukumnya tetap najis, ya. Makanya sumur, misalnya air sumur diminum anjing, ya, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa kayak gitu kan, masih bisa dipakai, ya. Itu berdasarkan pendapat yang sepakai. Nah, eh, nah, dan itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kolam ataupun sumur didatangi oleh binatang buas berkali-kali, ya. Eh, dan dalilnya secara umum idza balagal ma kullatayn lam yahmilhu al khabath. Bila air mencapai dua kullah maka dia enggak najis. Nah, jadi itu, ya. Eh,
dan juga alasannya diantaranya karena menghindari eh, binatang-binatang minum dari sumur, dari air itu sulit ya. Seandainya kita berpendapat bahwasanya sisa minuman dari hewan itu najis dan mewajibkan untuk membasuh tempatnya, maka tentu itu hal yang sulit dan juga memberatkan. Oleh karenanya syariat menyebutkan tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tetap suci airnya. Ya. Dan di sini disebutkan ya secara khusus kalau air minum sisa anjing ya kayak najis, demikian juga babi ya. Nah, dan ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaksilahu sab'a marrat ya. Nah, ini secara khusus anjing atau babi apabila jelas diketahui ya, apabila jelas diketahui kalau secara sumur yang luas kemudian dilalui oleh banyak dan ini enggak mengapa ya. Nah, ini maksudnya ada kita bejana, ya, kemudian pakai minum, ya, maka harus dibersihkan ya, air dan juga bejananya. Ya, dalilnya tadi dalil tentang wajibnya membersihkan wadah, yang mana ini akan kita bahas di pembahasan berikutnya tentang bejana, tentang peralatan-peralatan. Nah, nah, dan adapun babi, maka karena ia najis, buruk dan juga kotor, ya, mana dalilnya secara umum di surah Al-An'am fa innahu rijis, babi itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Oke. Nah, kita masuk ke bab yang kedua tentang bejana. Ya, bejana itu adalah maksudnya tempat penyimpanan air ataupun selainnya, baik yang terbuat dari besi ataupun selainnya. Nah, dan hukum asalnya eh, bejana itu adalah mubah, boleh untuk digunakan. Nah, dan di sini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian, ya. Antaranya bejana-bejana, peralatan-peralatan yang bisa dipakai, wadah yang bisa dipakai ini. Ya. Dan pembahasan tentang ina atau bejana ini uh, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentang menggunakan bejana emas, perak, dan lainnya dalam bersuci. Hukum menggunakan bejana emas, perak, ataupun selainnya dalam bersuci. Maka hukumnya boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan, minum, dan juga penggunaan lainnya secara asalnya ya. Bila ia suci ataupun mubah, sekalipun dia mahal. Ya, karena ia masih tetap pada hukum dasarnya yaitu mubah. Ya, jadi segala sesuatu itu mubah, Allah Ta'ala ciptakan mubah. Nah, kecuali, ini dikecualikan secara syariat, yaitu bejana emas dan juga perak. Nah, karena eh, makan, minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, ini secara khusus, ya, ini dilarang di dalam syariat. Ya, karena ada dalilnya secara jelas ya. Adapun bejana lainnya walaupun dia lebih mahal daripada emas dan perak itu nggak mengapa. Kenapa kok cuma emas dan perak? Karena Nabi SAW menyebutkan. Nah, dan dalilnya disebutkan dalam hadis muttafaqun al-Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyatil dhahab wal fiddah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan juga bejana perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan pula kalian makan menggunakan piring-piring atau nampan yang terbuat dari keduanya, fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, tapi untuk kalian orang-orang yang beriman di akhirat. Nah, dan secara jelas Nabi SAW menyebutkan ancaman alladzi yashrau fi aniyatil fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum menggunakan bejana perak ya sejatinya ya hanya menengguk api neraka jahanam ke dalam perutnya ya. Nah, dan jadi hadis ini hadis yang jelas menetapkan tentang pengharaman makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak ya, bukan untuk penggunaan yang lainnya ya. Eh, maka hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan keduanya untuk toharoh, untuk bersuci ya. Nah, dilarangan bersifat umum mencakup bejana dan emas
dan perak murni ataupun yang disepuh dengan keduanya, atau yang padanya ada bagian dari emas dan juga perak, ya. Nah, jadi eh, dilarang makan dan minum, ya, namun boleh menggunakannya untuk tohara, untuk bersuci. Kemudian pembahasan yang kedua, hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak, ya. Nah, apabila ditambal dia dengan emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, ya, karena berdasarkan dalil yang umum tadi. Kemudian apabila tambalannya terbuat dari perak dan itu sedikit, maka boleh menggunakannya. Nah, kok gitu Ustaz? Ya, karena dalil menunjukkan, ya, karena dalil menunjukkan, dan kita beragama berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal. Ya, di sini hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata al kasaru qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasaru qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wadah minum Rasulullah SAW pecah. Nah, Fattakhoda makana asyabi silsilatun min fiddah. Maka Nabi SAW pun merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Nah, ini menunjukkan boleh kalau sedikit menggunakan perak, tapi kalau emas nggak boleh. Ya. Nah, kemudian bahasan yang ketiga, bejana orang kafir. Nah, bejana orang kafir, ya, hukum asalnya bejana orang kafir itu halal untuk digunakan, ya. Namun bisa haram, ya, apabila diketahui najisnya. Ya. Kalau jelas diketahui najisnya, maka haram digunakan, kecuali setelah mencucinya. Jadi dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan najisnya. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Tha'labah Al-Kushani radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin min ahlil kitab fa afata aqulu fi aniyatihim. Saya disebutkan apa nakulu fi aniyatihim. Saya bertanya ya Rasulullah SAW, kami berada di suatu kaum kalangan ahli kitab. Boleh kami makan dengan menggunakan bejana mereka? Illa alla tajidu ghairaha fagsiluha thumma kulu fiha. Nah, dan di sini Nabi SAW menyebutkan jangan kalian makan dengan menggunakan mereka kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah ia kemudian makanlah dengan menggunakannya. Ya. Nah, jadi di sini bila najisnya tidak diketahui, ya, yaitu ketika pemiliknya nggak dikenal bersinggungan dengan benda-benda yang najis, maka boleh untuk menggunakannya. Ya, karena diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi SAW para sahabat mengambil air untuk berwudu dari kantong kulit milik wanita musyrik. Ya, dan juga karena Allah Taala telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita. Ya. Nah, jadi di zaman Nabi SAW juga kadang mereka menyuguhkan dengan nampan-nampan mereka, ya. Nah, jadi nggak mengapa, ya, mereka orang Yahudi mengundang Nabi SAW menyuguhkan roti gandum, daging dan lain sebagainya, ya. Nah, dan Nabi SAW makan darinya. Nah, kemudian pembahasan yang keempat, toharoh dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai, ya. Nah, jadi di sini kulit bangkai kalau dia sudah disamak, ya, maka boleh untuk digunakan. Ya, jadi syaratnya adalah kulitnya harus disamak terlebih dahulu. Ya. Nabi SAW menyebutkan ayyumayahabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak maka ia telah menjadi suci. Ya. Nah, jadi syaratnya adalah harus disamak terlebih dahulu dan berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi bangkai itu sejatinya adalah sesuatu yang najis, ya, termasuk kulit yang masih ada bekas daging, darah dan yang menempel padanya dari bagian daging binatang itu nggak boleh, ya, karena itu najis, ya. Cara untuk membersihkannya untuk bisa dimakan kembali adalah dengan disamak, ya. Disamak ini maksudnya adalah membersihkan sisa-sisa bagian-bagian yang menempel dari daging ataupun darah ataupun lemak, yang mana daging, darah ataupun lemak itu bisa membusuk, ya. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu, dan proses menyamak itu sama-sama sudah kita mengetahui berbagai macam proses atau prosedur untuk menyamak kulit, ada yang skala rumah tangga sampai skala perusahaan, ya, skala perusahaan besar. Nah,
Ketika itu sudah dilakukan maka nggak mengapa, ya, nggak mengapa. Jadi halal, ya. Dan di sini disebutkan hal ini bila bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihannya dapat membuatnya halal, ya. Nah, dan apabila tidak demikian maka dia nggak halal dengan disamak. Ya, jadi syaratnya harus juga dengan penyembelihan yang halal. Nah, adapun bulunya maka ya suci, ya. Ya. Dan dimaksud di sini bulu bangkai hewan yang halal dimakan saat ia belum menjadi bangkai. Ya, ini nggak apa-apa suci. Adapun daging bangkai maka ia najis dan juga haram. Nah, dan dalilnya illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Nah, fa innahu rijs. Kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, ya itu nggak boleh karena semua itu adalah kotor, rijs. Nah, haram, ya najis. Nah, ya, di sini tadi sudah kita sebutkan ya penyamakan membersihkan penyakit dan kotoran menempel pada kulit dengan bahan-bahan. Ya. Kemudian di sini disebutkan adapun hewan yang penyembelihannya nggak dapat membuatnya halal maka dia nggak suci. Ya. Ya, dari sini maka kulit kucing dan juga hewan yang lebih kecil darinya itu nggak suci dengan disamak sekalipun ia suci saat binatang tersebut hidup. Ya. Dan disebutkan kulit hewan yang haram dimakan. Ini juga ya, sekalipun ia suci saat hidup, maka ia tidak suci dengan disamak, ya. Kulit hewan-hewan yang haram dimakan. Nah, jadi di sini ringkasannya, kesimpulannya hewan apapun yang mati, sedangkan ia termasuk dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak. Ya. Hewan apapun yang mati, sedangkan ia termasuk dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak. Sebaliknya, hewan apapun yang mati, sedangkan ia termasuk dagingnya halal dimakan, ya, maka kulitnya nggak dapat disucikan dengan disamak. Jadi hewan apapun yang mati, sedangkan dia nggak halal untuk dimakan maka nggak bisa suci dengan samak. Jadi syarat utamanya adalah halal dulu, ya. Kemudian kulitnya bisa suci ketika disamak. Baik, pembahasan kita masuk ke bab yang ketiga, buang hajat dan juga adab-adabnya. Ya. Nah, sebagaimana sudah disinggung di awal ya tentang kesempurnaan Islam, ya, buang hajat pun diatur, ya. Dan di sini ada beberapa pembahasan tentang buang hajat. Ya. Pembahasan yang pertama masalah istinja dan juga istijmar, ya. Istinja dan juga istijmar. Nah, apa itu istinja? Istinja itu membersihkan apa yang keluar dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, bagian dari depan ataupun bagian lubang belakang, ya, dengan menggunakan air. Jadi istinja itu membersihkan dengan menggunakan air. Adapun istijmar yaitu mengusap, ya, apa yang keluar dari dua jalan dengan sesuatu yang suci, mubah dan juga dapat membersihkan seperti daun, batu ataupun tisu. Nah, itu namanya istijmar. Jadi itu bedanya istinja dengan istijmar. Alat yang digunakan untuk bersuci. Kalau istinja air, kalau istijmar itu sesuatu selain air. Ya. Nah, dan di sini disebutkan menggunakan salah satunya itu sudah cukup, ya. Nah, jadi bisa istinja dengan menggunakan air saja ataupun bisa dengan menggunakan batu atau istijmar saja. Nggak harus keduanya, istinja dan juga istijmar, nggak harus. Ya, tapi kalau bisa keduanya itu jauh lebih utama karena jauh lebih bersih, ya. Jadi najisnya benar-benar sempurna hilangnya, ya. Nah, dan di sini disebutkan dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu khala fa'amilu ana wa gulamun nahwi idza ada wantan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma, ya. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW pernah masuk tempat buang hajatnya, lalu aku dan seorang anak sesuai membawa wadah kecil dari kulit berisi air dan juga tongkat yang pendek, lalu beliau bersinja dengan air tersebut. Ya. Nah, dan menggabungkan keduanya itu tentu jauh jauh lebih utama, ya. Nah, adapun istismar itu dilakukan menggunakan batu ataupun yang suatu benda-benda padat lainnya yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dan tentu mubah, ya, seperti menggunakan tisu, menggunakan kertas, kayu dan lainnya, ya.
Nah, karena Nabi SAW ya, zaman Nabi SAW menggunakan batu. Zaman Nabi tentu belum ada yang namanya tisu, kertas juga masih langka dan mahal, belum ada pabrik ya. Jadi menggunakan batu-batuan. Ya. Adapun menggunakan kotoran yang sudah keras, ya, walaupun keras ya, walaupun sudah nggak ada baunya, seperti kotoran onta, kotoran lainnya itu nggak boleh. Ya. Juga termasuk menggunakan tulang itu nggak boleh. Ya. Nah, dilarang. Apalagi menggunakan makanan. Dan di sini disebutkan istimar nggak boleh kurang dari 3 usapan, ya, 3 kali usapan eh, untuk memastikan kebersihannya. Kalau dengan menggunakan alat yang canggih, misalnya 1 kali usapan itu sudah bisa hilang dan sempurna bersihnya itu nggak apa-apa. 3 usapan ini maksudnya sebagai penguat untuk memastikan kebersihannya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu menghadap dan juga membelakangi kiblat saat seorang buang hajat. Ya. Jadi ini terlarang, nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, saat buang hajat ini kalau dia melakukan buang hajatnya di tempat yang terbuka tanpa penutup atau tanpa dinding, tanpa pembatas antara dia dengan kiblat, ya, itu nggak boleh. Nah, dan di sini disebutkan dalil dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu al-qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu." Nah, bila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan menghadap ke kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Ya, kan tapi hadaplah ke timur ataupun barat, ya. Maksudnya apa? Hadapkan ke timur atau barat karena Nabi SAW atau Abu Ayyub Al-Ansari ini meriwayatkan hadis, menyebutkan ini ya, ketika beliau ada di Madinah, ya. Jadi membelakangi belakang kiblat dan Madinah dengan Mekah itu utara atau membelakanginya itu utara dengan selatan. Beda dengan di kita di sini ya. Kalau di kita kan barat, kiblat itu ada di sebelah sebelah barat. Jadi nggak boleh menghadap barat ataupun timur kalau di kita ya, melainkan utara atau selatan. Tapi kalau di Madinah ya, nggak boleh menghadap ke sebelah timur ataupun baratnya. Maksudnya ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, dan jelas juga Abu Ayyub juga meriwayatkan ya di Syam banyak WC dibangun menghadap ke kiblat, ya, tempat terbuka tanpa dinding, ya. Kemudian kami berpaling dan menghadap ke arah yang lain. Baik. Eh, ya, di posisi Madinah itu berada di utara kota Mekah, ya. Madinah itu berada di utara kota Mekah. Makanya menghadapnya ke timur barat kalau kita berada di. Akan tapi adapun kalau buang hajatnya itu di dalam ruangan, ya, kalau buang hajatnya itu di dalam ruangan, eh, apalagi di WC yang di zaman kita sekarang ya tertutup dengan dinding, ya bahkan rapat, atas juga tertutup. Nah, itu nggak mengapa, ya, itu berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ya. Nah, dan dalilnya ya bahwasanya annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar ya bulu fi baitihi mustaqbil Syam mustadbir al-Ka'bah. Ibnu Umar pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya menghadap Syam membelakangi kiblat, ya, menghadap ke arah Syam. Dan Syam itu berarti membelakangi kiblat, membelakangi arah ke Mekah. Nah, itu dalilnya ya. Nabi SAW pernah melakukan membelakangi kiblat dan ketika itu Nabi SAW berada di ruangan yang tertutup dinding. Nah, dan juga hadis lainnya menyebutkan ya, dan yang lebih utama untuk tidak melakukannya sekalipun di dalam ruangan. Ya, alhamdulillah makanya kebanyakan WC-WC di Indonesia, di negara-negara Asia, negara Muslim Asia, Malaysia itu mengikuti syariat ini ya. Dalam artian walaupun di dalam ruangan ya biasanya WC-nya jambannya itu dihadapkan ke arah utara ataupun selatan atau tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat, ya. Bisa kita lihat di masjid-masjid di rumah-rumah di Indonesia itu menerapkan syariat ini. Ya, walaupun secara pendapat yang sahih itu nggak mengapa kalau di dalam ruangan ya.
Baik. Kemudian bahasan yang ketiga, apa yang disunahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk ke WC, ya. Nah, jadi kalau masuk WC apa yang dilakukan? Nah, disunahkan untuk membaca doa yang mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, aku berlindung kepadamu wahai Allah dari setan laki-laki dan juga setan perempuan, ya. Khubuth wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Dan faedah dari mengucapkan zikir atau doa ini adalah kita terbentengi, kita tertutupi aurat kita di dalam WC, walaupun kita mungkin membukanya dari pandangan jin atau makhluk halus, setan. Nah, itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya ghaib dan wajib bagi kita meyakini, mengimani sebagaimana datang dalil-dalil, ya. Dengan mengucap doa ini Allah taala akan tutupi dengan sitar yang nggak bisa kita lihat, ya. Dan jin pun kan nggak bisa kita lihat karena makhluk gaib seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwasanya jin itu bisa melihat kita, iblis bisa melihat kita. Kalau kita di WC kita telanjang kemudian mengucapkan itu, maka Allah Ta'ala akan tutupi. Nah, kemudian kalau selesai kemudian keluar, dianjurkan untuk membaca gufronaka, memohon ampunan, ya, ampunanmu wahai Rob. Maksudnya aku memohon ampunanmu wahai Robku. Nah, dan faedah yang agung di sini, seorang ketika keluar dari WC itu kok mengucapkan istighfar, ya, atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama di antara faedah dari doa ini, gufronaka, mohon ampunan. Kenapa sih orang keluar WC itu mohon ampun, ya? Di antara disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, di mana di WC ini adalah satu-satunya tempat seorang itu nggak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dilarang berzikir membaca Al-Qur'an di WC. Mengucapkan kalimatullah itu nggak boleh di WC, ya. Dan kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita di WC kita jauh dari Allah, dalam artian kita nggak boleh berzikir di situ, ya. Maka ketika kita keluar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita. Subhanallah, indahnya kita dan bagaimana kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Fadkuruni adkurkum washkuru wala takfurun. Berzikirlah kepadaku ataupun akan berzikir mengingatmu. Nah, jadi faedah yang aku dari berzikir, dan kita di WC nggak bisa, kita keluar kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendahulukan kaki kiri saat masuk dan juga kaki kanan saat keluar. Nah, itu adabnya. Kemudian hendaknya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai sebelum duduk, ya. Maksudnya ini ketika di tempat yang terbuka, ya, seperti orang yang naik gunung misalnya, ya kan, mungkin ada orang yang hobinya naik gunung kali, ya. Dan kita nggak bisa juga mengharamkan naik gunung, walaupun sebagian ulama menyebutkan nggak ada manfaatnya gitu, ya. Jalan jauh-jauh naik ke puncak summit, ujung-ujungnya jatuh dari puncak meninggal, oh, naudzubillah. Nah, tapi kalau mungkin dia mungkin hobinya, ya, kemudian dia dengan naik itu summit ke puncak, kemudian mengingat kebesaran keagungan Allah, kesucian Allah Subhanahu wa taala, dia semakin tadabbur alam, ya, ya nggak mengapa kayak gitu, ya. Nah, dan ketika naik ke gunung, ya, perjalanan yang begitu panjang, kemudian juga di situ mungkin nggak ada tempat buang hajat, tertutup WC, toilet. Jadi di mana buang airnya seperti zaman dahulu, zaman Nabi SAW, ya, perjalanan musafir, kemudian lewati eh, padang pasir, ya. Jadi buang airnya ya menyepi, al-khola, makanya sebagai khola itu maksudnya tempat yang sepi. Jadi menjauh dari keramaian, cari tempat yang eh, jauh dari pandangan orang lain, jauh dari keramaian, kemudian kita buang hajat di situ, ya. Seperti mungkin kita lihat kucing, ya kan, buang airnya kucing, ya. Seperti itu yang kita lakukan. Dan di sini syariatnya atau adabnya adalah nggak membuka aurat sampai dekat dengan lantai, kemudian apa namanya duduk untuk buang hajatnya, ya. Nah, kemudian sini bila buang hajat tempat terbuka maka dianjurkan untuk menjauh untuk diri sehingga tidak terlihat, ya. Nah, dan ini dalil-dalilnya jelas, ya, karena tentu aurat kita jangan sampai dilihat oleh
orang lain. Ya. Nah, jadi jelas ya, syariat, adab, buang hajat ya, harus kita jaga. Ya. Aurat kita harus kita jaga. Kemudian di sini disebutkan apa yang haram dilakukan oleh orang hendak buang hajat. Jadi buang hajat ini nggak bisa sembarangan, jangan sampai kemudian mengotori atau menyakiti orang lain ataupun binatang ataupun alam sekitar, nggak boleh. Jadi di sini diatur dalam syariat Islam. Yang pertama disebutkan ini haram kencing di air yang menggenang, ya. Nggak boleh kencing di air yang menggenang. Oke, bayangkan kalau kita kencing di air yang menggenang, kemudian air yang menggenang tersebut tercemari dengan najis, padahal air tersebut digunakan makan, digunakan minum oleh binatang ataupun oleh manusia yang lagi musafir, ya, tentu atau dilalui oleh manusia terinjak, tentu itu apa namanya menyebabkan najis dan merugikan orang lain, menyakiti orang lain, itu nggak boleh ya. Dan Islam melarang untuk menzolimi orang lain, menzolimi binatang, menzolimi makhluk hidup lainnya, nggak boleh ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-baul fil ma'ir rakid. Nabi SAW melarang untuk kencing di air yang menggenang. Air yang menggenang itu maksudnya bukan air yang mengalir ya. Jadi kita kencing di situ nggak kemana-mana, air tetap di situ kan ya. Nah, jadi beda dengan air yang mengalir, dia akan mengalir sehingga zat najis kita akan mengalir kayak gitu. Jadi bisa airnya dipakai oleh orang lain dan nggak mengotori mereka, nggak najis buat mereka. Nah, dan nggak boleh megang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing, nggak boleh pula beristinja dengan tangan kanan, ya. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yastanji biyaminihi idza baladukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi. Ya, jadi seorang muslim maka jangan memegang kemaluannya, ya, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan juga jangan beristinja dengan tangan kanannya. Ya, jadi nggak boleh eh, pegang kemaluan dengan tangan kanan dan juga nggak boleh beristinja cebok ya itu dengan menggunakan tangan kanan melainkan dengan tangan kiri. Kemudian disebutkan juga haram buang air besar dan kecil di jalan tempat orang berteduh ya, nggak boleh ya, di taman umum, di bawah pohon yang berbuah atau saluran-saluran air yang itu dipakai dimanfaatkan oleh manusia itu nggak boleh ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda takul malain talas. Nah, takutlah, khawatirlah, hindarilah pada tempat pemicu laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan itu adalah al-baroz fi al-mawarid, buang hajat di saluran-saluran air. Nah, wa qarihi atoriki wadil, ya, di tengah jalan ataupun di tempat berteduhnya orang di bawah pohon ya, karena tempat-tempat tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Apabila kita melakukannya di tempat tersebut ya akan menyakiti, akan mengganggu orang lain, itu nggak boleh. Nah, dan juga dalil-dalil lainnya. Kemudian juga di sini disebutkan haram membaca Al-Quran saat buang hajat, ya, nggak boleh. Termasuk di dalam WC itu nggak boleh. Juga diharamkan beristijmar dengan kotoran hewan atau menggunakan tulang atau makanan yang berharga. Ya. Nah, dan dalil-dalilnya semua disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga haram untuk buang hajat di pekuburan kaum muslimin. Ya. Nggak boleh. Ya. Kenapa disebutkan secara khusus kaum muslimin? Ya untuk menghormati, apa, mengkhususkan kaum muslimin keutamanya dibandingkan dengan kaum kufar. Ya. Adapun untuk orang kafir sebaiknya enggak gitu ya. Walaupun orang kafir memang enggak ada harganya dibandingkan dengan kaum muslimin baik hidup ataupun matinya. Kan tapi kita dianjurkan untuk berdakwah kepada mereka dengan hikmah. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang tidak senonoh, kemudian dapat memicu perseteruan, dapat memicu kebencian kaum orang-orang yang lain. Misalnya tahu kuburan eh, keluarga mereka digituin oleh kaum muslimin, dia akan benci balas dendam, maka ya dihindari, dijauh yang demikian. Kemudian pembahasan yang kelima, apa yang dimakruh dilakukan bagi orang yang buang hajat. Nah, yang pertama makruh menghadap arah berembusnya angin, angin tanpa penutup saat buang hajat.
ya, karena hal itu dapat mengenai dirinya sendiri, ya. Nah, juga makruh berbicara saat buang hajat, sebagaimana juga disebutkan perkara tersebut dalam dalil. Kemudian makruh kencing pada lubang yang ada di tanah dan yang semisalnya, ya, itu makruh karena dikhawatirkan di sana ada binatang yang tentu Islam melarang untuk menyakiti walaupun itu binatang. Kemudian makruh, eh, di sini disebutkan makruh masuk ke WC dengan membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah. Ya. Nah, kecuali apabila darurat ataupun ada suatu hajat tertentu. Nah, eh, kemudian di sini disebutkan haram masuk ke WC dengan membawa mushaf Al-Quran. Ya, sama aja ya, yang dia dalam keadaan terlihat ataupun tersembunyi. Dan tapi kalau HP bagaimana Ustaz? Padahal HP mungkin di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, maka beda hukumnya antara HP dengan mushaf. Ya. Mushaf bukan eh, HP, dan HP juga bukan mushaf Al-Quran, beda. Nah, bab yang keempat, siwak dan sunnah sunnah fitrah. Eh, ini kita tinggalkan ya, karena waktunya ya, yang nggak mencukupi, ya, bisa dibaca ya, mudah juga ya. Siwak itu maksudnya apa namanya, membersihkan gigi ya. Kemudian sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kebersihan diri ya. Kalau adapun siwak secara ringkasnya itu penggunaan ranting kayu siwak untuk membersihkan gigi dan juga gusi ya. Dan siwak itu menggunakan ranting pohon al-arok atau biasa disebut dengan kayu siwak ya. Nah, menggunakan kayu tersebut untuk membersihkan gigi dan juga gusi. Hukumnya itu membersihkan dengan siwak itu hukumnya sunnah. Walaupun saat berpuasa juga di apa namanya, dianjurkan ya. Eh, dan juga secara khusus disunahkan, ditekankan sunnahnya muakkad itu ketika seorang bangun tidur, ketika akan melaksanakan sholat, atau ketika hendak membaca Al-Quranul Karim, itu lebih dianjurkan lagi menggunakan siwak, membersihkan gigi kita ya. Dan juga baik untuk kesehatan serta juga untuk kebersihan diri. Adapun sunnah-sunnah fitrah, yang dimaksud sunnah fitrah itu seperti mencukur bulu kemaluan ya, untuk kebersihan diri, berkhitan, kemudian memendekkan kumis, memotong kuku, dan juga mencabut bulu ketiak. Nah, jadi betapa Islam itu mengatur eh, manusia untuk menjaga fisiknya, menjaga tubuhnya ya, diatur. Silahkan. Kemudian bab yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan ini ya, bab yang kelima, yaitu pembahasan tentang wudhu ya. Nah, kita mungkin percepat ya karena waktunya terbatas. Jadi wudhu secara bahasa, definisinya al-wudhu diambil dari kata al-wadoah, al-wadoah yang berarti keindahan dan juga kebersihan. Adapun secara syariat, wudhu maksudnya adalah menggunakan air pada empat anggota badan ya, empat anggota badan yang menjadi rukun wudhu: membersihkan wajah, kedua tangan, kepala, dan juga kedua kaki ya, dengan tata cara tertentu yang diajarkan dalam syariat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian definisi dari wudhu. Hukumnya wajib atas orang yang berhadas apabila dia hendak melaksanakan sholat, dan hal-hal yang serupa semisal hukumnya dengan sholat, seperti seorang bertawaf atau dia menyentuh Al-Quran, berdasarkan pendapat ya, karena di sini ada khilaf juga. Kemudian pembahasan yang kedua, dalil tentang wajibnya wudhu ya. Dalilnya di Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran di sini disebutkan di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Ta'ala sebutkan, eh,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhiril ayat. Nah, di sini disebutkan tentang tata cara wudhu, yang mana di sini disebutkan secara umum, yang maksudnya kemudian disebutkan oleh para ulama sebagai rukun-rukun wudhunya. Yang enggak disebutkan secara detail seperti wudhu yang mungkin kita lakukan mencontoh sunnah Nabi SAW, wudhu yang sempurna, tapi di sini maksudnya wudhu yang wajibnya, rukun wudhunya. Kalau itu nggak dibasuh maka nggak sah wudhunya. Ya. Nah, dan juga dalil-dalilnya layak balullah taala salatan bi ghairi tuhur. Allah taala nggak akan menerima sholat tanpa bersuci. Ya. Nah, dan oleh balullah salam man ahdatha hatta itu Allah taala nggak akan menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Nah, dan di sini disebutkan ya, tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin adanya beda pendapat dalam masalah pensyariatan wudhu ini. Ya, secara dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ijma para ulama semuanya mewajibkan wudhu sebelum melaksanakan sholat. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan kepada siapa wudhu itu diwajibkan, ya, maka dia diwajibkan pada setiap orang yang muslim, dewasa, yang berakal, ya, yang mana dia hendak sholat ataupun hal-hal ibadah yang serupa sehukum dengannya seperti tawaf tadi. Nah, kemudian adapun kapan wudhu itu wajib, ya, apabila tentunya masuk waktu sholat, orang hendak melaksanakan sholat, ya. Nah, dan amalan lainnya yang disyariatkan untuk berwudhu terlebih dahulu, ya, seperti tawaf dan juga seperti seorang menyentuh mushaf berdasarkan pendapat. Nah, kemudian bahasan yang ketiga, syarat-syarat sahnya wudhu, ya, syarat sahnya wudhu. Jadi syarat sah ini maksudnya nggak akan sah wudhunya kalau syarat ini nggak terpenuhi. Yang pertama Islam, kemudian dia juga berakal dan juga tamyiz. Ya, Islam, berakal, jadi dia bukan orang yang gila, bukan orang yang mabuk, bukan orang yang lagi tidur. Ya, kemudian tamyiz, tamyiz bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya. Nah, usia tamyiz jadi usia tamyiz itu sebenarnya para ulama 7 tahun, ya, capai usia tamyiz bisa membedakan yang baik dengan beda tamyiz, beda balik, ya. Kalau baik balik dia sudah ihtilam atau mimpi basah, kalau wanita sudah haid atau dia sudah mencapai usia 15 tahun, itu kalau baliknya tamyiz, ya. Nah, kemudian niat, ya, dan niat ini tidak disyariatkan untuk dilafazkan apalagi dengan lafaz tertentu, ya. Ini enggak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun ada dari kitab-kitab uh, madhab fikih, lafaz-lafaz niat itu ada, ya, sebagian disebutkan, dan itu bukan utamanya, maksudnya itu niat yang dilafazkan hanya sebagai pelengkap, sebagai penguat untuk eh, menguatkan apa yang niat yang ada di dalam yang ada di dalam hati. Jadi sejatinya niat itu apa yang ada di dalam hati, bukan yang ada di lisan. Yang lisan itu cuma menguatkan apa yang di dalam hati, kayak gitu. Ya, jadi nggak benar orang kalau menyebutkan ini nggak baca niat, nggak dilafazkan, berarti dia belum berniat, enggak. Karena niat itu tempatnya ada di dalam hati. Mungkin niatnya lisannya baik, tapi hatinya nggak niat seperti itu, ya nggak jatuh hukumnya, maksudnya nggak sah niatnya, karena yang dinilai apa yang ada di dalam hati. Kemudian dengan air yang suci dan menyucikan, tadi sudah kita bahas, ya, tentang masalah air-air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air-air yang dia suci dan juga dapat menyucikan. Kemudian menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit, ya. Di sini disebutkan contoh lilin ataupun adonan atau bahkan cat kuku yang banyak dipakai kaum wanita, ini nggak boleh, kecuali mungkin ada juga, ya, cat kuku atau kutex yang dia bisa tembus air, itu nggak mengapa. Nah, kemudian yang kelima istismar, ataupun istinja ketika ada sebabnya, ya, wajib dia istismar dan istinja dulu. Kemudian mualah berkesinambungan, nggak boleh dia selingi dengan sesuatu yang lainnya, wudhunya kayak gitu, ya. Kemudian yang ketujuh urutan, ya, harus urut, ya, nggak boleh lompat-lompat.
Kemudian yang kedelapan, membasuh semua anggota yang wajib untuk dibasuh. Nah, itu syarat sahnya. Kemudian bagian yang keempat, fardu atau rukun wudhu, ya, rukun wudhu atau fardu wudhu. Ini hal yang kalau nggak dilakukan maka nggak sah wudhunya, ya. Nah, ini ada 6. Yang pertama yaitu membasuh wajah secara sempurna, ya, dari firman Allah di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Nah, basuhlah wajah kalian. Dan juga uh, dan di sini termasuk dari membasuh wajah itu berkumur dan juga beristinsak, ya, masukkan dan mengeluarkan air dari hidung, ya. Karena disebutkan oleh para ulama, mulut dan juga hidung itu bagian dari wajah, ya, masuk di situ. Dan yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kelanjutan dari ayat yang tadi. Nah, dari tangan sampai ke siku itu dibilas sampai ke siku, ya. Jadi harus sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga. Firman Allah, wamsahu biruusikum, dan uh, sapulah atau basuhlah kepala kalian, dan berdasarkan sabda Nabi, al-udunani minar ras. Dua telinga itu masuk ke dalam kepala. Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang membasuh kedua kaki sampai di kedua mata kaki, ya, nggak sampai lutut ya, tapi sampai mata kaki. Berdasarkan firman Allah, warjulakum ilal ka'bain, ya, basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kemudian tertib, ya, karena di sini kan Allah Ta'ala menyebutkan anggota wudhu itu secara berurutan. Nabi SAW juga berwudhunya secara berurutan, ya, wajah, dua tangan, kepala, lalu kaki, ya, itu berurutan. Jadi nggak sah kalau dia nggak berurutan, ya, karena ini termasuk rukun. Kemudian mualah, ya, mualah di sini maksudnya membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menunda, ya, tanpa diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya, berkesinambungan. Dan tentu ada khilaf para ulama tentang masalah mualah, tapi kita ambil pendapat mualim di sini, mualah ini termasuk rukun, ya, jadi nggak boleh menyelingi dengan hal-hal yang lainnya, ya. Misal orang sudah menyapu tangan, kemudian dia nonton televisi dulu, baru kemudian melanjutkan ke kumur-kumur kayak gitu misalnya, itu nggak boleh, ya. Nah, kemudian pembahasan yang kelima, sunnah-sunnah wudhu, ya, sunnah wudhu. Ini perkara yang dilakukan mendapatkan pahala dari Allah, ya. Kalaupun tidak dilakukan, tertinggal, itu nggak mengapa, ya. Nah, di sini ada yang pertama tasmiyah, mengucapkan basmalah di awal wudhu. Nah, kemudian yang kedua bersiwak, ya, bersiwak sebagaimana kita tadi jelaskan secara singkat tentang siwak. Nah, kemudian yang ketiga membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu, ya, basuh kedua telapak tangan di awal wudhu, ya. Nah, karena Nabi SAW melakukannya, ya, basuh kedua telapak tangannya sebelum berwudhu 3 kali. Nah, jadi dibasuh dulu kedua tangan. Kemudian yang keempat berkumur dan juga beristinsyak, ya, kumur-kumur, eh, dan juga istinsyak. Istinsyak itu memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, hirup hidung, kemudian dikeluarkan, ya. Jangan sampai masuk ke rongga hidung dalam, enggak, ya, tapi masuk ke area lubang hidung, kemudian dikeluarkan untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam lubang hidung, kemudian dikeluarkan, ya. Jadi yang sunnahnya itu dihirup, ya, bukan dikucek-kucek menggunakan jari, enggak, ya. Nah, dan di sini Nabi SAW menunjukkan pamat mat wastan syar, ya, kumur dan beristighfar, ya, dan dianjurkan untuk memaksimalkan uh, apa namanya istinsya, kecuali ketika berpuasa. Kalau orang puasa kan khawatirnya sampai masuk, kalau masuk lewat, walaupun lewat rongga hidung, itu dapat membatalkan puasa apabila dia sengaja, kan. Nah, kemudian yang kelima menggosok lengan, ya, menggosok lengan dan menyeling-nyeling jenggot yang tebal, ya, diselingkan dengan air, ya, sehingga masuk ke dalamnya. Dan ini berdasarkan
apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena tawaddo yadluku diraihi, Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu menggosok kedua lengan beliau ya, dan karena yadkhulul ma tahta hanakihi fakhallala bihi lihiyatahu ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan air bau janggutnya dan menyela-nyela ke apa namanya, rambut-rambut janggutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keenam, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri, ya. Nah, ini termasuk sunnah, ya. Kemudian yang ketujuh, membasuh 3 kali, ya, wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Nah, yang wajibnya itu 1 kali, yang sunnahnya itu 3 kali. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan, membaca zikir sesudah wudhu, ya, berdoa sudah wudhu. Ya. Dan ini keutamannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, amin kumahadunya ta'adha, fayus begul wudhu, di seorang pun yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudhunya, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, seorang berwudu kemudian mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, maka di antara keutamannya ya, bahwasanya akan Allah Ta'ala bukakan ke-8 pintu surga untuknya. Kemudian dibebaskan untuk memilih masuk pintu surga dari mana saja. Ya, subhanallah, ini keutamaan wudhu, amalan yang ringan. Kalau kita sungguh-sungguh ya menyempurnakan wudhu kita, itu pahalanya dapat membawa kita ke surga, bahkan bisa memilih dari pintu surga mana yang mau kita masuki. Ya, Alhamdulillah, dan betapa pengasihnya Allah, betapa rahmat Allah Ta'ala itu maha luas, dan betapa apa namanya, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, amalan yang ringan tapi dapat mendapat balasan yang begitu luar biasa, begitu besar nilainya, ya, subhanallah. Nah, kemudian kita percepat pembatal-pembatal wudhu, apabila yang pertama, apabila keluar dari 2 jalan, ya, ada yang keluar baik air seni ataupun tinja ataupun angin, ya. Nah, mani, madi ataupun darah, darah haid ataupun istihadah, ya, angin itu sedikit ataupun banyak itu membatalkan, ya. Kemudian yang kedua, keluarnya najis dari bagian tubuh yang lainnya, ya. Nah, bila yang keluar adalah kencing atau tinja, maka ia membatalkan secara mutlak, ya. Nah, bila selain dari keduanya seperti darah, ya, dari darah ataupun muntah, maka bila kotor dan juga banyak, maka yang lebih utama adalah berwudu lagi, ya, ya, untuk kehati-hatian. Sedangkan bila sedikit maka nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian yang ketiga, hilangnya akal atau tertutupnya akal baik karena pingsan ataupun tertidur, ya, ini membatalkan, ya. Dan di sini disebutkan apabila gila, pingsan, mabuk seperti misalnya, maka ia batal sesuai dengan ijma'nya para ulama, ya. Walaupun tidur, yang membatalkan di sini adalah tidur yang nyenyak, ya, tidur yang nyenyak, ya, di mana pelakunya nggak sama sekali mengetahui, menyadari bagaimana posisi tidurnya. Akan adapun kalau tidurnya itu tidur yang ringan saja, tidur misalnya sambil duduk menyimak khutbah kemudian terjatuh kepala bangun lagi seperti itu nggak membatalkan wudhu, ya. Nah, kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas, dan dalilnya man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain maka hendaknya berwudhu lagi. Nah, jadi menyentuh kemaluan, ya, bukan menyentuh lawan jenis, ya. Nah, kemudian makan daging unta. Nah, itu juga dapat membatalkan wudhu berdasarkan pendapat, walaupun ada khilaf di situ, ya. Nah, dalilnya anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanam, bahwa kita berwudhu disebabkan makan daging kambing. Kalau Rasulullah insyita fatawadda, insyita la tatawadda. Kalau mau wudhu, kalau enggak apa-apa. Wala atanawadda min luhumil ibil, apakah kita berwudhu setelah makan daging unta? Nabi SAW, Naam tawadda min luhumil ibil, ya, berwudu lagi disebutkan karena makan daging unta, ya. Dan di sini tentu akwal, ya, pendapat
para ulama berbeda-beda, ya. Para ulama berbeda-beda. Uh, ada berapa madhab yang membatalkan secara jelas seperti Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rohawai, kemudian Yahya bin Yahya, Bakal Munzir, Huzaimah, dan juga lainnya. Ya, itu membatalkan. Ya, dan mayoritas ulama eh, dari apa namanya menjawab hadis Jabir ini, ya, menunjukkan bahwasanya ketetapan Rasulullah SAW yang terakhir kali dari dua masalah adalah pendapat bahwasanya tidak perlu berwudu setelah makan daging unta eh, atau setelah makan daging yang terkena api, karena di situ ada beberapa dalil-dalil yang menyebutkan ya tentang setelah makan daging unta dan juga setelah makan sesuatu yang dipanggang atau dibakar kayak gitu. Nah, dan pendapat yang roji apa namanya nggak perlu berwudu setelah makan daging yang terkena api, ya. Eh, dan seperti itu khilaf para ulama, ya kan. Tapi hadis ini hadis yang umum, secara hadis berhubungan dengan makan daging unta itu sifatnya khusus, dan yang khusus dibedakan dibandingkan dengan yang umum itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya pendapat membatalkan wudhu pendapatnya Ahmad bin Hambal dan selainnya, ya. Hadisnya dari hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Nah, walaupun terdapat dua hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis dari Jabir dan juga hadis dari Bara bin Azib, ya. Nah, dan pendapatnya ini kuat, ya, pendapat yang batalnya wudhu dengan makan daging onta itu kuat. Adapun yang dengan suatu yang apa namanya panggangan itu dia apa namanya uh, pendapat yang roji tidak demikian, ya, karena ada dalil lainnya, dalil yang khusus beda dengan dalil yang umum. Nah, kemudian yang keenam, yang membatalkan itu murtad dari Islam, ya, murtad dari Islam. Keluar dari Islam, masuk kafir dia, naudzubillah. Dan apa namanya uh, sebagaimana orang masuk Islam dia harus bersuci lagi, ya. Kalau orang yang murtad dari Islam dia batal wudhunya, harus berwudhu lagi, ya. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh, ibadah yang mengharuskan seorang untuk berwudhu, ya. Nah, di sini ada berapa ibadah yang mengharuskan untuk wudhu, ya, berdasarkan dalil. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua adalah tawaf, tawaf di Ka'bah, ya, berdasarkan dalilnya disebutkan di kitab. Kemudian juga menyentuh mushaf Al-Quran tanpa pembatas. Ya, di sini ada khilaf, tapi pendapat yang roji menurut mu'alif sini la yamassu ilal mutahharun, maksudnya enggak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, maksudnya orang yang bersuci, ya. Dan sabda Nabi SAW, la yamassu Quran illa tahir, enggak menyentuh Quran orang yang suci. Dan ini hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan juga selainnya, ya. Nah, kemudian pembahasan yang kedelapan, ibadah yang dianjurkan untuk berwudu itu ada berzikir kepada Allah dan baca Al-Quran setiap hendak melaksanakan sholat, ya. Kemudian juga dianjurkan berwudu bagi orang yang junub apabila dia hendak mengulangi hubungan suami istrinya, atau dia ketika ingin hendak tidur dari melakukan hubungan badan, ya, atau hendak makan atau minum dari hubungan badan, maka dianjurkan berwudhu saja dulu walaupun belum dia melaksanakan mandi wajib kayak gitu, sebagaimana dalil-dalil Nabi SAW melaksanakannya. Dan yang keempat berwudhu, ya, yang keempat berwudhu sebelum mandi junub, ya. Kalau kita baca hadis tentang mandi junub, maka kita lihat di situ diawali dengan wudhu dan itu sunnah, ya. Kemudian yang kelima, ketika hendak tidur, ya, ketika hendak tidur berdasarkan hadis dari Bara bin Azib, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Idza ataita ja'aka, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, atau doa kali sholat, maka hendaknya kalian berwudu seperti wudunya orang yang melaksanakan sholat. Temataji ala syikikal aiman, kemudian berbaringlah sisi miring badanmu, nah, apa namanya sebelah kanan menghadap kiblat, itu yang sunnahnya, ya. Adab-adab sebelum tidur diantaranya berwudu dan juga posisi tidur serta membaca doa-doa atau zikir sebelum tidur. Wallahu taala alam.
Ini kita selesaikan bab satu sampai bab yang kelima. Walaupun bab yang keempat tentang siwak kita ringkas saja tadi kita jelaskan secara detail. Allah Ta'ala alam. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dan juga waktunya yang agak lebih. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi. Barakallahu fiikum jami'an. Nah, Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat, diketikkan atau dikirim lewat kolom chat, atau bisa open mic. Seperti biasa, untuk sesi tanya jawab ini kita pisah ya rekamannya, karena biar mempermudah dalam mengupload ke YouTube agar tidak terlalu banyak filenya.